Di sebuah desa di kota Pati, berdiri rumah megah milik seorang janda tua bernama Nyi Ratna. Rumah yang selalu menjadi bahan bisikan warga. Tidak ada yang tahu pasti dari mana sumber kekayaannya. Namun setiap hari harta seakan mengalir tanpa henti. Pagar besi tinggi berdiri kokoh, membatasi dunia luar dari rahasia gelap di dalamnya. Warga hanya bisa menebak, sambil saling bertukar pandang dengan rasa takut yang tertahan. Kekayaan itu seolah tidak pernah berkurang, seakan dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun, di balik senyum ramah Nyi Ratna, ada sorot mata yang tak mudah dibaca, seakan menyimpan rahasia besar. Orang-orang semakin heran karena ia kerap menyumbang untuk hajatan besar, tanpa pernah terlihat kekurangan sedikit pun. Keturunannya pun selalu bergelimang harta, seakan tak pernah mengenal susah. Bisikan-bisikan warga mulai mengarah pada satu kata yang menggetarkan, pesugihan, sebuah perjanjian yang diyakini bisa mengikat 7 turunan. Malam di sekitar rumah Nyi Ratna selalu penuh misteri, dipenuhi suara-suara yang tak wajar bagi rumah manusia. Gamelan lirih terdengar dari balik tembok, bercampur dengan tangisan perempuan yang menusuk hati. Sesekali, bayangan besar menyerupai kerbau melintas begitu saja di halaman, lalu menghilang di kegelapan. Aroma kemenyan menusuk hidung, padahal tak ada upacara berlangsung. Semua itu membuat warga memilih menutup pintu rapat-rapat setiap malam tiba. Para pemuda yang nekat mendekat justru jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka lemah, bagai dihisap energi gaib. Ada yang bermimpi didatangi perempuan tua berselendang hitam, meminta tumbal sebagai ganti keberanian mereka. Ada pula yang mendengar bisikan untuk tidak pernah mendekati rumah itu lagi. Atau nyawa akan jadi taruhannya. Ketakutan itu akhirnya menjadi bagian dari kehidupan desa. Tak seorang pun berani mengusik rumah yang angker tersebut. Keturunan Nyi Ratna hidup penuh kemewahan, selalu diselimuti harta tanpa perlu bekerja keras. Mobil-mobil mewah terparkir di halaman, emas berkilau memenuhi rumah mereka. Anak-anak tumbuh manja, tidak pernah tahu arti perjuangan. Namun, sorot mata mereka sering kosong, dingin, dan penuh tanda tanya. Seakan ada beban berat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meski begitu, mereka tetap menjadi buah bibir warga desa, antara iri dan takut bercampur menjadi satu. Tidak ada yang berani terang-terangan menjelekan, karena siapapun yang melawan akan jatuh miskin tiba-tiba. Perlindungan gaib tampak jelas menaungi keluarga ini, membuat mereka seakan kebal dari kesulitan. Tapi, setiap tatapan kosong itu justru mengisyaratkan luka batin yang tak pernah bisa dihapus. Warisan kekayaan seakan disertai kutukan yang mengikat jiwa mereka. Di sebuah warung kopi sederhana, warga berkumpul sambil mendengarkan kisah seorang kakek tua yang penuh wibawa. Ia menceritakan asal-muasal pesugihan Nyi Ratna, tentang pertemuan dengan kerbau hitam raksasa di hutan angker. Makhluk itu menawari perjanjian, memberikan kekayaan 7 turunan dengan harga yang mengerikan. Syaratnya jelas, setiap generasi harus menyerahkan 1 jiwa sebagai tumbal. Semua yang mendengar terdiam, tak sanggup menyela cerita itu. Wajah-wajah pucat menatap satu sama lain. Sebagian menunduk dengan perasaan ngeri. Mereka tahu, bukan sekali 2 kali anak-anak desa hilang tanpa jejak setelah pesta di rumah Nyi Ratna. Tak ada yang berani mengaitkan terang-terangan, namun hati kecil mereka mengakui keterkaitan itu. Hening di warung kopi berubah menjadi ketakutan yang menyelimuti udara malam. Cerita itu kini hidup sebagai peringatan untuk tak pernah bermain dengan kekayaan yang datang dari kegelapan. Setiap tahun,
Keluarga besar Nyi Ratna selalu mengadakan pesta yang mewah dan megah. Wayang kulit dimainkan semalam suntuk, makanan tersaji berlimpah, dan musik mengalun tanpa henti. Warga desa diundang, tapi hanya boleh berdiri di halaman luar. Dari balik pagar, mereka melihat keindahan yang diselimuti misteri. Makanan melimpah itu tak pernah disentuh oleh tangan orang desa. Anehnya, meski suasana penuh keriangan, selalu ada satu ruangan di rumah yang terkunci rapat. Dari dalamnya, samar-samar terdengar suara jeritan, seolah ada yang tengah berkorban. Namun, tuan rumah hanya tersenyum tenang jika ditanya, menyebutnya sebagai suara angin malam. Warga pun memilih diam, meski hati mereka terus dihantui tanda tanya. Pesta itu bukan sekadar hiburan, melainkan ritual yang dijaga rapat oleh keluarga pesugihan. Suatu malam, desa digemparkan oleh kabar hilangnya seorang anak lelaki berusia 10 tahun. Orang tuanya menangis meraung, mencari ke setiap sudut desa tanpa hasil. Warga menduga anak itu diculik, namun tak ada jejak yang mengarah pada penculikan biasa. Arah pencarian justru berhenti di sekitar pagar rumah Nyi Ratna yang sunyi. Semua orang menahan napas, tidak berani bicara terlalu keras. Di tengah kegelapan, beberapa warga bersumpah melihat bayangan anak itu dibawa masuk oleh sosok tinggi berwarna hitam. Tidak ada yang berani mengetuk pintu rumah megah tersebut karena rasa takut menguasai hati mereka. Sejak saat itu, anak yang hilang seakan lenyap di telan bumi, tanpa pernah ditemukan jasadnya. Namun, rumah Nyi Ratna semakin mewah, seakan ada sesuatu yang baru saja dipersembahkan. Hilangnya anak itu menjadi rahasia kelam yang tak bisa dijelaskan. Di balik pintu kamar tua Nyi Ratna, tersimpan kitab usang yang berisi mantra dan perjanjian kuno. Tertulis dengan jelas tentang kekayaan 7 turunan, namun dengan syarat yang berat. Setiap generasi harus memberikan tumbal, darah manusia sebagai pemenuhan janji. Jika syarat dilanggar, kekayaan akan musnah, dan keluarga akan dihantui kutukan seumur hidup. Sebuah warisan mengerikan yang tak bisa ditolak oleh keturunan. Ketika cucu-cucu Nyi Ratna membaca kitab itu, mereka merasakan ketakutan luar biasa. Tidak ada jalan keluar, karena perjanjian itu ditulis dengan darah, mengikat jiwa mereka. Setiap huruf terasa hidup, berdenyut bagai urat nadi. Mereka sadar, hidup mewah mereka adalah hasil dari perjanjian gelap itu. Namun, tidak seorang pun berani melawan takdir yang sudah terikat 7 turunan lamanya. Seorang dukun tua dari desa tetangga datang dengan wajah muram, membawa kabar yang menggetarkan. Ia mengaku pernah dipanggil untuk membantu ritual pesugihan keluarga Nyi Ratna. Dalam pengakuannya, ia menyebut nama seekor makhluk gaib penjaga, seekor kerbau, raksasa berwarna hitam legam. Makhluk itu selalu muncul setiap kali tumbal hendak diberikan. Suara menggelegarnya membuat tanah bergetar dan hati siapapun merinding. Dukun itu gemetar ketika menceritakan ulang bagaimana ia dipaksa menyaksikan korban yang dipersembahkan. Seorang anak kecil menangis, lalu tiba-tiba lenyap disambar cahaya merah dari makhluk gaib tersebut. Kekayaan kemudian mengalir deras kepada keluarga itu. Dengan suara bergetar, sang dukun memperingatkan warga bahwa pesugihan itu takkan berhenti sebelum 7 turunan selesai. Kata-katanya membekas di hati semua yang mendengarnya malam itu. Di pemakaman desa, beberapa nisana tampak selalu terguncang pada malam-malam tertentu. Tanah di atasnya seolah bergerak, seakan roh di dalamnya tidak bisa tenang. Warga sering mendengar suara tangisan anak-anak dari arah kuburan, merintih meminta tolong. Suara itu begitu nyata, membuat bulu kuduk meremang. Banyak yang akhirnya tak berani lewat pemakaman sendirian setelah senja.
Beberapa kali, bunga-bunga segar ditemukan, berserakan di atas nisan yang tak pernah diziarahi keluarga. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya, namun baunya selalu bercampur dengan kemenyan. Warga meyakini itu adalah jejak ritual pesugihan, bahwa kuburan itu adalah tempat peristirahatan para tumbal. Tanah pemakaman pun terasa berat dan menyeramkan bagi siapapun yang melangkah di atasnya. Semakin lama, suasana angker itu menjadi bagian dari kisah kelam desa. Warga desa mulai dihantui mimpi aneh setelah hilangnya anak-anak dan munculnya tanda-tanda gaib. Dalam tidur, mereka melihat kerbau hitam berjalan pelan di jalan desa. Matanya menyala merah. Ada pula yang bermimpi masuk ke rumah besar Nyi Ratna, melihat pesta dengan meja penuh darah. Semua mimpi itu terasa nyata, membuat tubuh mereka lemah saat bangun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman, bahkan diranjang sendiri. Mimpi itu datang berulang, setiap malam, seperti pesan dari dunia gaib. Mereka yang bermimpi sering jatuh sakit keesokan harinya, seakan tenaga mereka tersedot habis. Semakin lama, warga percaya bahwa mimpi itu adalah cara roh tumbal menjerit minta tolong. Tapi tidak ada yang berani menindaklanjuti karena bayangan keluarga pesugihan terlalu menakutkan. Desa pun hidup dalam teror yang tak terlihat namun nyata. Beberapa pemuda desa yang berani akhirnya berkumpul diam-diam di gubuk tua dekat sawah. Mereka membicarakan cara untuk menghentikan kutukan pesugihan keluarga Nyi Ratna. Wajah mereka pucat, namun tekad terlihat jelas di mata yang menyala dengan keberanian. Mereka tahu risikonya besar, bahkan nyawa bisa melayang. Namun, ketakutan yang menyelimuti desa tak bisa dibiarkan terus berlangsung. Di tengah percakapan, angin kencang berhembus tiba-tiba, seakan ada yang mendengar rencana itu. Suara tawa perempuan tua menggema dari arah gelap, membuat mereka saling berpandangan dengan panik. Meski gentar, mereka sepakat untuk mencari bantuan seorang kiai terkenal di luar kota. Hanya doa dan kekuatan iman yang mereka harapkan bisa melawan kekuatan gaib itu. Malam itu menjadi awal dari perlawanan yang penuh risiko. Beberapa hari kemudian, seorang kiai karismatik datang ke desa dengan rombongan kecil. Wajahnya teduh, sorot matanya tenang. Namun aura kewibawaannya membuat orang segan. Ia mendengarkan kisah warga dengan seksama, lalu mengangguk perlahan. Dengan suara mantap, ia berkata bahwa pesugihan ini benar adanya dan kekuatannya sangat besar. Hanya doa yang tak putus dan keberanian bersama yang bisa melawannya. Kiai itu kemudian berjalan mendekati rumah megah Nyi Ratna, menggumamkan ayat-ayat suci. Saat langkahnya semakin dekat, udara di sekitar rumah mendadak terasa berat, seakan ada yang menolak kedatangannya. Pohon-pohon bergoyang, meski angin tak bertiup. Burung-burung berhamburan ketakutan. Nyi Ratna menatap dari jendela dengan senyum penuh rahasia, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Malam itu, benturan kekuatan antara doa dan kegelapan pun dimulai. Malam pertama, sang kiai mencoba membaca doa di depan rumah Nyi Ratna. Udara terasa semakin pekat. Ayat-ayat yang ia lantunkan seolah tertahan, tak sampai menembus dinding rumah besar itu. Dari dalam, terdengar suara tawa perempuan tua, keras dan menusuk telinga. Warga yang menyaksikan dari kejauhan gemetar, sebagian menutup telinga agar tidak ikut terpengaruh. Namun sang kiai tetap berdiri tegak, meski keringat dingin membasahi dahinya. Lampu-lampu di sekitar rumah tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan yang menelan seluruh halaman. Hanya sorot mata merah dari dalam rumah yang terlihat jelas menatap lurus ke arah sang kiai, seolah ada perlawanan gaib yang menolak doa-doanya. Namun ia tak menyerah.
melanjutkan bacaan dengan suara semakin lantang. Pertarungan gaib pun dimulai. Tak kasat mata namun terasa jelas oleh semua yang hadir. Ketika doa semakin keras, tanah di depan rumah bergetar hebat. Dari kegelapan, seekor makhluk hitam raksasa muncul, menyerupai kerbau namun matanya menyala bagai bara. Suaranya menggelegar, membuat jantung warga hampir copot. Semua orang mundur ketakutan, berlari mencari tempat bersembunyi. Hanya sang kiai yang tetap berdiri, menatap makhluk itu dengan sorot tegas. Makhluk hitam itu mengeluarkan suara dengusan panjang, lalu menghentakkan kaki hingga tanah retak. Bau anyir darah tercium kuat, seakan ribuan tumbal hadir bersamanya. Nyi Ratna muncul di teras rumah, wajahnya tenang dengan senyum menyeramkan. Ia seakan bangga menampilkan penjaganya, makhluk gaib yang menjadi sumber kekayaan 7 turunan. Malam itu, rahasia terbesar akhirnya terlihat jelas oleh semua mata. Nyi Ratna melangkah pelan ke depan, membawa sebuah kendi tanah, lihat berisi cairan merah pekat. Dengan gerakan cepat, ia memercikan cairan itu ke tanah, dan asap hitam langsung mengepul. Suara-suara jeritan dari dunia lain terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Asap itu berubah menjadi wajah-wajah menyeramkan, menggema di udara. Warga yang masih bertahan pun lari terbirit-birit, tak sanggup menahan ketakutan. Sang kiai mencoba menahan dengan doa. Namun percikan merah itu terus menekan kekuatan suci. Tubuhnya bergetar, meski ia tetap tegak, suara lantang mulai melemah. Nyi Ratna tertawa, menantang siapapun yang berani melawan perjanjiannya. Ia berteriak bahwa tak ada kekuatan apapun yang mampu memutus pesugihannya. Malam itu menjadi saksi benturan yang belum pernah terjadi sebelumnya di desa itu. Tak semua warga berani bertahan dalam perlawanan. Beberapa diam-diam mendekati rumah Nyi Ratna, memohon agar tidak dijadikan tumbal. Mereka membawa sesaji kecil, berharap mendapat perlindungan dari sang janda kaya. Wajah mereka penuh rasa takut, rela menjual harga diri demi keselamatan. Pengkhianatan itu membuat kekuatan kegelapan semakin besar, karena rasa takut adalah bahan bakar utama bagi pesugihan. Kiai melihat hal itu dengan hati sedih, menyadari perjuangannya menjadi semakin berat. Doa yang ia panjatkan terasa semakin sulit menembus, karena iman warga mulai goyah. Rasa serakah dan rasa takut bercampur, membuat sebagian dari mereka diam-diam berharap ikut kecipratan kekayaan. Desa pun semakin terbelah, antara yang berani melawan dan yang tunduk pada pesugihan. Inilah ujian terbesar yang harus dihadapi semua orang. Pada malam berikutnya, ketika bulan purnama menggantung, jeritan anak-anak terdengar jelas di seluruh desa. Suara itu bergema dari arah rumah Nyi Ratna, melayang hingga ke pemakaman. Warga terbangun dalam ketakutan, beberapa langsung menangis tanpa sadar. Jeritan itu terlalu nyata, seolah mereka melihat anak-anak yang telah hilang berdiri di depan rumah masing-masing. Semua terasa seperti mimpi buruk yang hidup. Sang kiai menutup mata, mencoba mendengar lebih dalam. Ia sadar jeritan itu adalah roh para tumbal yang terjebak, meminta kebebasan. Suara mereka memanggil nama satu persatu, termasuk anak-anak yang baru saja hilang. Suasana menjadi mencekam, dan langit terasa berat dengan awan hitam pekat. Malam itu desa tahu, roh-roh itu takkan pernah diam sebelum perjanjian berakhir. Beberapa warga yang berkhianat mulai merasakan akibat perbuatannya. Tubuh mereka mendadak sakit tanpa sebab, kulitnya melepuh seakan terbakar dari dalam. Ada pula yang melihat bayangan hitam mengikuti kemanapun mereka pergi, membuat mereka tak bisa tidur. Anak-anak mereka menangis setiap malam, melihat sosok kerbau hitam di dalam rumah,
Semua itu adalah balasan dari kutukan yang sudah terikat. Ketika mereka berusaha kembali ke jalan Kiai, semuanya sudah terlambat. Doa-doa mereka seolah tak lagi diterima, karena mereka pernah menyerahkan diri pada kegelapan. Nyi Ratna hanya tersenyum melihat penderitaan mereka, seakan menertawakan kelemahan manusia. Desa pun semakin kacau, dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Tak ada lagi yang bisa dipercaya selain keteguhan iman yang tersisa. Dengan keberanian, ia menapakkan kaki ke ruang tamu yang penuh bau kemenyan. Dinding-dindingnya dipenuhi foto keluarga dengan tatapan kosong, seperti hidup menatap balik. Ketika ia melangkah lebih dalam, lantai kayu berderit keras, seakan menolak kehadirannya. Semua mata tak terlihat menyorotnya dengan tajam. Di bawah rumah, ia menemukan pintu rahasia menuju ruang gelap. Suara tetesan air bercampur darah terdengar jelas, membuat suasana semakin menyeramkan. Ada guci-guci besar berisi tulang belulang dan simbol-simbol gaib yang dipahat di dinding. Disinilah semua rahasia pesugihan keluarga itu disembunyikan. Tempat yang menjadi pusat kekuatan kegelapan 7 turunan. Berdiri di ruang bawah tanah, sang kiai merasakan tekanan luar biasa. Bisikan gaib masuk ke telinganya, menggoda dengan janji kekayaan dan kekuasaan. Suara itu merayu, menawarkan kemewahan tanpa batas jika ia berhenti melawan. Sesaat hatinya goyah, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Namun ia menutup mata, mengingat doa dan wajah orang-orang yang berharap padanya. Dengan sekuat tenaga, ia mengusir bisikan itu dengan lantunan ayat-ayat suci. Cahaya kecil mulai muncul dari tangannya, menerangi ruangan penuh kegelapan. Suara jeritan terdengar dari segala arah, tanda perlawanan gaib sedang berlangsung. Lantai bergetar, guci-guci pecah, tulang belulang berserakan. Malam itu, perang batin antara cahaya dan kegelapan mencapai puncaknya. Suasana di ruang bawah tanah semakin panas ketika darah mulai mengalir dari dinding. Bau anyir memenuhi udara, membuat napas menjadi berat. Nyi Ratna muncul di tengah ruangan. Wajahnya dipenuhi senyum menyeramkan. Dengan tangan terulur, ia menyentuh dinding yang berlumuran darah itu. Seketika, simbol-simbol gaib menyala merah terang, memenuhi seluruh ruangan. Sang kiai hampir terhempas oleh kekuatan itu, tubuhnya terlempar ke lantai. Darah merah berubah menjadi sosok-sosok samar, berjalan mengelilinginya dengan tatapan kosong. Setiap langkah mereka menimbulkan suara jeritan, mengguncang hati siapapun yang mendengar. Nyi Ratna tertawa puas, merasa kemenangan sudah ada di tangannya. Namun cahaya kecil dalam doa kiai terus menyala, meski semakin redup. Ayat suci terus mengalun dari bibir sang kiai, perlahan mengusir suara jeritan yang memenuhi ruangan. Cahaya putih makin terang, menyilaukan mata sosok-sosok gaib. Mereka menjerit dan mundur, tubuhnya menghilang bagai asap terbakar. Nyi Ratna berteriak, wajahnya berubah menjadi menyeramkan, matanya membelalak merah. Ia melompat maju, menyerang sang kiai dengan kekuatan gaibnya. Benturan terjadi, membuat ruangan bergetar seperti dilanda gempa. Cahaya putih bertabrakan dengan api hitam yang dikeluarkan Nyi Ratna. Suara dentuman menggema hingga terdengar sampai keluar rumah besar itu. Warga yang bersembunyi di luar menunduk ketakutan, berdoa agar sang kiai kuat. Malam itu, pertarungan antara cahaya dan kegelapan benar-benar memuncak. Tubuh Nyi Ratna mulai bergetar hebat ketika cahaya suci menembus pertahanannya. Dari mulutnya keluar jeritan panjang, menusuk telinga semua orang yang mendengar. Kulitnya mulai terkelupas, memperlihatkan wujud asli yang menakutkan. Ia bukan lagi sekadar manusia, melainkan sosok yang telah menyatu dengan kegelapan.
Wajahnya mengerikan, penuh belatung yang bergerak di balik kulit. Warga yang melihat dari jauh langsung menangis, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Jeritan itu membawa hawa panas, membuat pepohonan di sekitar rumah ikut layu. Sang kiai tetap tegak, meski tubuhnya lelah luar biasa. Ia tahu, sebentar lagi pertarungan ini akan menentukan segalanya. Perjanjian 7 turunan harus diputuskan malam itu juga. Dari dalam tanah, roh-roh tumbal mulai bermunculan. Mereka menjerit sambil melayang. Wajahnya penuh luka dan darah. Anak-anak kecil berlari-lari, memeluk kaki sang kiai sambil menangis. Suara mereka memohon kebebasan, membuat hati siapapun yang mendengarnya luluh. Langit malam penuh dengan cahaya merah, seakan neraka terbuka di atas desa. Nyi Ratna berusaha menahan roh-roh itu, namun semakin banyak yang muncul. Mereka menjerat tubuhnya dengan tangan penuh darah, menariknya ke tanah. Jeritan Nyi Ratna semakin keras, menandakan kekuatan pesugihannya mulai runtuh. Sang kiai memperkuat doa, memohon agar roh-roh itu diberi jalan pulang. Malam itu, keadilan bagi para tumbal akhirnya datang. Ketika roh-roh hampir membawanya, Nyi Ratna meraih sebuah keris pusaka dari balik bajunya. Dengan cepat, ia menusukkan keris itu ke dadanya sendiri. Darah menyembur deras, membasahi tanah yang sudah penuh dengan bekas ritual. Namun alih-alih mati, tubuhnya justru semakin kuat, menyatu dengan kegelapan. Matanya bersinar hitam pekat, jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sang kiai hampir kehilangan harapan, namun ia sadar ada cara terakhir. Ia mengangkat tangannya ke langit, memohon pertolongan Tuhan. Tetes air hujan tiba-tiba jatuh, semakin deras hingga membanjiri halaman. Air itu bukan air biasa, melainkan hujan suci yang membersihkan kegelapan. Malam itu, alam ikut turun tangan untuk mengakhiri segalanya. Hujan deras mengguyur rumah besar Nyi Ratna, memadamkan api kegelapan yang menyala di sekitarnya. Simbol-simbol gaib mulai pudar, lenyap tersapu air. Makhluk-makhluk hitam berteriak, tubuhnya larut dalam aliran hujan. Suara jeritan mereka terdengar hingga ke pelosok desa, membuat semua orang merinding. Namun warga yang melihat merasa lega, tanda kemenangan mulai terlihat. Nyi Ratna menjerit marah, tubuhnya terbakar oleh air suci. Kulitnya melepuh, rambutnya rontok, hingga hanya menyisakan kerangka hidup. Ia berusaha kabur, namun roh-roh tumbal menahannya dengan kuat. Tubuhnya perlahan larut dalam air, menghilang tanpa sisa. Hujan itu menjadi saksi berakhirnya kekuatan janda kaya 7 turunan. Setelah Nyi Ratna lenyap, rumah besar itu mulai bergetar hebat. Dinding-dinding retak, atap roboh satu persatu. Warga berteriak, berlari menjauh dari reruntuhan. Suara keras menggema ketika bangunan tua itu runtuh sepenuhnya. Hanya debu dan puing-puing yang tersisa menutup segala jejak kekayaan haram. Sang kiai terduduk lelah, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Matanya memandang ke arah puing-puing dengan tatapan sedih. Ia tahu, perjuangan ini membawa banyak korban yang tak bisa kembali. Namun setidaknya desa kini bebas dari cengkeraman pesugihan. Malam itu, kemenangan datang dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, Desa Pati terasa sunyi. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak-anak bermain di jalanan. Semua orang masih teringat pada malam panjang penuh jeritan. Wajah mereka pucat, mata sembab karena menangis dan ketakutan. Meski bebas, bayang-bayang tragedi masih membekas di hati. Sang kiai berjalan melewati rumah-rumah, memberi penghiburan pada warga. Ia mengingatkan agar mereka tidak lagi tergoda oleh kekayaan instan. Kekayaan yang datang dari jalan gelap hanya meninggalkan kutukan.
Desa itu kini harus belajar bangkit dengan kerja keras dan doa. Semua harus dimulai dari awal, meski dengan kesederhanaan. Di antara puing rumah Nyi Ratna, warga menemukan sebuah kitab tua berlumur darah. Kitab itu berisi perjanjian gaib, tertulis dengan aksara kuno. Sang kiai segera mengambilnya, lalu membakarnya dengan api suci. Asap hitam keluar, membawa suara jeritan terakhir Nyi Ratna. Semua orang merinding, menyadari betapa kuatnya perjanjian itu. Sebelum asap hilang, terdengar suara samar, seolah sebuah peringatan. Harta adalah racun, siapa yang rakus akan binasa, begitu bisikan itu. Warga terdiam, menundukkan kepala dengan rasa takut bercampur malu. Pesan itu menjadi pengingat agar mereka tak mengulang kesalahan. Karena kegelapan selalu mencari jiwa yang lemah untuk dikuasai. Beberapa minggu kemudian, desa perlahan kembali hidup. Anak-anak mulai berlari di jalan. Meski masih ada rasa takut di wajah mereka, warga saling membantu membangun rumah yang hancur dengan gotong royong. Tanah yang dulunya angker kini ditanami kembali agar menghasilkan panen yang baik. Kehidupan sederhana mulai kembali bersemi di Pati. Sang kiai menatap langit sore dengan senyum kecil. Meski banyak luka, ia percaya desa ini akan tumbuh lebih kuat. Hujan suci malam itu menjadi tanda bahwa Tuhan masih menjaga mereka. Cahaya kecil harapan kini ada di setiap hati warga. Dan kisah janda kaya, 7 turunan, tinggal kenangan gelap yang tak akan terlupa. Sebulan setelah tragedi, warga mengadakan doa bersama di lokasi bekas rumah Nyi Ratna. Lilin-lilin kecil dinyalakan, menerangi malam dengan cahaya remang. Suasana penuh haru, wajah-wajah tua dan muda menunduk dalam doa. Mereka membaca ayat suci, memohon keselamatan bagi roh-roh yang dulu dijadikan tumbal. Malam itu menjadi penanda awal babak baru bagi desa. Namun di balik doa itu, rasa takut masih menyelimuti sebagian hati. Angin yang berhembus seakan membawa bisikan samar, membuat bulu kuduk berdiri. Warga saling berpandangan, memastikan mereka tidak berhalusinasi. Sang kiai tetap tenang, menegaskan bahwa doa akan melindungi mereka. Keyakinan itulah yang membuat malam peringatan berjalan damai hingga akhir. Ketika warga mulai menanam pohon di tanah bekas rumah, mereka menemukan peti besar terkubur. Peti itu terbuat dari kayu jati, dihiasi ukiran kuno penuh simbol gaib. Saat dibuka, kilauan emas, perhiasan, dan uang kuno memenuhi pandangan. Warga terdiam, sebagian matanya berbinar tergoda harta itu. Namun sang kiai segera melarang, meminta peti itu ditutup kembali. Ia menjelaskan, harta itu adalah sumber kutukan 7 turunan yang menjerat Nyi Ratna. Kekayaan itu bukan anugerah, melainkan racun yang mengikat jiwa. Jika diambil, sejarah kelam akan berulang dengan korban baru. Warga akhirnya menguburkan kembali peti itu, lalu menutupnya dengan doa. Mereka sadar, kedamaian lebih berharga daripada emas berkilau. Meski desa mulai pulih, trauma masih terlihat di wajah banyak orang. Anak-anak sering terbangun di malam hari, menjerit ketakutan karena mimpi buruk. Para orang tua mencoba menenangkan, meski mereka sendiri masih dihantui rasa ngeri. Suasana sepi sering membuat ingatan tentang jeritan Nyi Ratna kembali. Desa itu butuh waktu panjang untuk benar-benar sembuh. Sang kiai mengajak warga berkumpul setiap malam Jumat, membaca doa bersama. Dengan kebersamaan, mereka mencoba mengusir rasa takut yang membekas. Suara doa bergema di seluruh penjuru desa, menghadirkan ketenangan. Perlahan, anak-anak mulai tersenyum lagi, berani bermain di luar rumah. Cahaya harapan terus tumbuh, meski luka lama belum sepenuhnya sirna. Pada suatu malam,
seorang warga bermimpi bertemu roh anak kecil yang dulu jadi tumbal. Roh itu tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih sebelum menghilang. Kabar itu tersebar, membuat warga percaya bahwa roh-roh sudah benar-benar bebas. Meski begitu, sebagian masih khawatir ada warisan tak kasat mata yang tertinggal. Rasa was-was itu menjadi bayangan yang tak mudah hilang. Sang kiai menenangkan warga dengan bijak. Ia berkata bahwa warisan sejati dari tragedi ini bukanlah kutukan, melainkan pelajaran. Pelajaran bahwa keserakahan hanya membawa penderitaan, sementara doa membawa keselamatan. Kata-katanya disambut anggukan, meski air mata masih jatuh dari beberapa wajah. Desa itu akhirnya belajar menerima masa lalu sebagai pengingat. Tahun berganti, desa Pati kini tumbuh lebih damai dan makmur dengan kerja keras. Sawah-sawah menghijau, anak-anak tertawa lepas, dan warga hidup rukun. Tak ada lagi cerita tentang pesugihan, karena semua tahu harga yang harus dibayar. Puing rumah Nyi Ratna kini berubah menjadi taman kecil, penuh bunga dan pohon rindang. Tempat itu jadi simbol peringatan bagi generasi mendatang. Di bawah langit senja, sang kiai menatap taman itu dengan senyum tenang. Ia tahu perjuangan panjang telah membawa cahaya bagi desa. Jeritan masa lalu hanya tinggal bayangan samar di angin sore. Yang tertinggal hanyalah pelajaran tentang iman, doa, dan arti kehidupan. Kisah janda kaya 7 turunan pun berakhir sebagai legenda kelam yang takkan dilupakan.